Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun melihat bagaimana Xiaoyan, seorang dosian penguasa benua Dodi, kembali bertemu dengan Medusa. Medusa yang setelah ratusan tahun kembali bertemu dengan Xiaoyan, dia pun sangat senang dan dia pun meminta Xiaoyan untuk kembali ke benua Doki. Dia sangat merindukan anaknya. Xiaoyan mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk membuka jalan ke benua Doki, namun sekarang ada sesuatu hal yang akan dilakukan dulu. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah berada di pegunungan Gunung Clan Warcraft bersama Kyoshi Mostal. Xiaoyan ke dalam gua tepat ribuan Dodi tersegel dan tertidur. Ia ingin menanyakan apa langkah selanjutnya untuk melawan alam Dewa Darah kepada pendeta tertinggi. Namun ketika Xiaoyan bertemu kembali pendeta tertinggi, dia sekarang telah dalam keadaan meninggal. Dia hanya berkata bahwa Xiaoyan harus menemukan jalannya sendiri di sini. Xiaoyan pun bingung apa yang harus dia lakukan. Bagaimanapun dia tahu musuhnya alam Dewa Darah pasti akan membalaskan dendam. Dia pun harus membentuk pasukan untuk melawannya. Akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk membuka segel ribuan dosian dan Dodi bintang 8 dan 9 yang terjebak di sini. Singkat cerita, Xiaoyan pun dia berusaha untuk membuka segel yang telah menyegel mereka. Akhirnya ia pun dengan kekuatan spiritualnya dia mampu membuka segel yang menjebak para dosen di tempat ini. Seketika gemuruh ribuan orang pun muncul. Ribuan orang ini adalah orang-orang yang selamat dari bencana kuno dari pembantaian alam Dewa Darah, dan mereka bersembunyi di sini dan tertidur untuk membalaskan depan di masa depan. Sekarang puluhan ribu orang pun menatap Xiaoyan dengan tajam, karena mereka menganggap aura Xiaoyan sangatlah lemah. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi melihat tatapan semua orang mau, tampaknya mereka berpikir pada saat ini Xiaoyan adalah bocah epik. Semua orang melirik ke arah Xiaoyan dengan curiga sebelum akhirnya menatap ke arah sosok pria kuat, sosok manusia kuat dan kekar ini bernama Han Biou, dan sosoknya pada saat ini segera maju. Ia memiliki kekuatan di dosen bintang 3. Semua orang berkata bahwa Han Biou merupakan dosen bintang 3 sementara penguasa dunia hanya dosian bintang 1. Hal ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya, dan bagaimana mungkin Han Biou tidak akan melawannya. Han Biou pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata, izinkan ia menyampaikan sesuatu kepada penguasa dunia. Mengapa pada saat ini penguasa dunia masih menjadi seorang dosen bintang 1? Ia sangat lemah dan bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan alam Dewa Darah? Xiaoyan segera membantingnya pedangnya. Dan kekuatan yang tak terlihat segera berubah menjadi telapak tangan. Kekuatan ini segera menamparkan wajah dari pria kuat tersebut, dan pria kuat tersebut pun seketika melawan. Tetapi meskipun begitu, kekuatannya pada saat ini benar-benar runtuh dan tamparan Xiaoyan segera jatuh dengan kuat di wajahnya. Ledakan dengan suara keras pun seketika terjadi. Sosok Han Biou pada saat ini langsung diterbangkan mundur keluar dari gua dan menghantam dinding gua. Ketika adegan ini tiba-tiba ada laki-laki tua yang mulai bergerak. Melihat laki-laki tua ini, semua orang pun langsung menundukkan kepalanya. Laki-laki tua ini bernama Yan Lao. Di sisi lain pada saat ini Han Biou benar-benar sangat marah dan segera bangkit dan menatap ke arah Xiaoyan. Ia segera berteriak bahwa kamu pada saat ini benar-benar mencari kematian. Xiaoyan tidak gentar, walaupun lawannya adalah dosen bintang 3. Tentu saja Xiaoyan tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun. Pada akhirnya kedua belah pihak benar-benar beradu dan ledakan segera terjadi. Energi yang kuat pada saat ini menyapu debu ke segala arah, dan tanah di bawah kaki Xiaoyan juga retak di area yang luas. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali mundur bersamaan sebelum akhirnya dua sosok itu menstabilkan tubuh masing-masing. Kerumunan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika melihat adegan ini. Banyak di antara mereka yang pada saat ini bertanya-tanya apakah orang ini adalah bintang 1 dosen atau bukan. Ia benar-benar menerima pukulan dengan kekuatan yang sangat kuat. Berhadapan dengan pukulan tersebut, orang itu benar-benar tidak mengalami kerugian sama sekali. Bahkan pada saat ini kekuatannya benar-benar bisa dibandingkan dengan seorang dosen bintang 3. Jejak keraguan pada saat ini muncul di mana-mana, dan mereka pada saat ini segera mulai mengenal karakter dari Xiaoyan. Sementara itu Han Biou juga pada saat ini terkejut bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Ia sepertinya bukan hanya seorang dosen bintang 1. Pukulannya benar-benar tidak akan bisa ditahan oleh seorang dosen bintang 3 biasa, apalagi oleh seorang bintang 1. Pada saat ini pasti ia benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Ia pada saat ini menggoyangkan lengannya yang sedikit mati rasa dan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang, tetapi dengan niat membunuh yang mulai menyebar ke udara ia segera berkata jika ia berani menyinggung perasaannya lagi maka ia akan segera mati. Mendengar perkataan Xiao Yan ini semua orang pada akhirnya segera merasakan rasa dingin di dada mereka. Kerumunan pun bergumam sungguh ini adalah niat membunuh yang sangat mengerikan. Berapa banyak darah yang dimiliki orang ini untuk memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa tidak hanya niat membunuh yang sangat kuat, tetapi orang ini juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Kerumunan pada saat ini benar-benar mulai memiliki spekulasi dan mulai menempatkan Xiao Yan di hati masing-masing. Ia segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ia ingin melihat seberapa kuat penguasa dunia mereka. Dengan kekuatan dosen bintang 1 orang ini tidak akan bisa menentukan hidup dan mati dari Han Biao. Setelah selesai berbicara ia pun segera menghafalkan tinjunya dan auranya tiba-tiba melonjak. Sepertinya ia benar-benar menjadi semakin serius. Sementara itu semua orang di sini juga pada saat ini masih banyak yang berpikir bahwa kekuatan bintang 1 Dosian Xiao Yan ini terlalu rendah di dalam proses kultivasi. Tentu saja sosok yang lebih kuat akan dihormati. Mereka semua pada saat ini bahkan lebih kuat daripada Xiao Yan, dan bagaimana mungkin mereka bisa mematuhi Xiao Yan dengan rela. Tampaknya pada saat ini Han Biao seolah-olah menjadi perwakilan dari semua orang yang memiliki perasaan yang sama. Sementara itu pria tua berpakaian abu-abu bernama Qian Lao pada saat ini juga masih menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Xiao Yan pada saat ini segera bersiap nyala api langsung menyembur keluar melekat pada tinju Xiao Yan. Dan baku hantam terjadi lagi. Ketika tinju bertabrakan satu sama lain terdengar suara terendam yang keras yang melonjak. Tanah di bawah kaki mereka juga pada saat ini mulai retak, debu menyebar kemana-mana dengan cahaya yang melonjak dari pusat benturan. Pada saat ini sosok Xiao yang tidak terbang mundur seperti yang diharapkan oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini bergumam bahwa bocah ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Mereka pada saat ini benar-benar tidak percaya bahwa bocah ini adalah dosen bintang 1. Sementara itu pada saat Han Biao memandang ke arah Xiao Yan yang menghadapnya dengan tersenyum dingin, ia pada akhirnya segera mengeluarkan teknik kekuatan yang mengguncang gunung. Kekuatan 100 beban. Han Biao pun gemetar dan meraung, dan pada saat ini otot-otot di kedua lengannya menjadi semakin tebal. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah retakan segera terdengar. Semua orang seketika mencibir dan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan dikalahkan oleh pukulan ini. Pada akhirnya ledakan pun segera terjadi dan ada sosok yang pada saat ini mundur, tetapi semua orang segera dikejutkan setelah melihat sosok yang mundur ini bukanlah Xiao Yan. Sosok yang mundur ini adalah Han Biao yang benar-benar terpental. Setelah benturan Han Biao benar-benar menimbulkan serangkaian langkah yang menggores tanah, sebelum akhirnya sosoknya segera menghantam dinding gua. Semua orang pada saat ini benar-benar kaget dan bingung dengan situasi yang tiba-tiba yang berada di hadapan mereka. Sesaat kemudian barulah sesosok tubuh keluar dari debu, dan pada saat ini Xiao Yan mengangkat telapak tangannya. Ia memegang busur panah yang tak terlihat dan menunjuk ke arah alis dari Han Biao. Sosok ini adalah Xiao Yan yang pada saat ini bertujuan untuk menyegel kehidupan dari Han Biao. Namun pada saat yang bersamaan segera suara terdengar dari atas. Sosok Qian Lao pada saat ini meminta penguasa dunia untuk mengasihaninya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera menatap ke arah sosok Qian Lao yang menaklukkan kedua tangannya. Xiao Yan merasakan aura dari Qian Lao dan pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Xiao Yan pun berhenti dan pada saat ini menatap tajam ke arah Qian Lao. Xiao Yan pun berkata dengan niat membunuh yang tinggi, apakah Qian Lao pada saat ini ingin membelanya? Mendengar hal tersebut Qian Lao pada saat ini hanya bisa menelan ludahnya. Dahinya dipenuhi dengan keringat dingin karena ia bisa merasakan krisis hidup dan mati dari Xiao Yan. Qian Lao pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini ia tidak ingin membela Han Biao. Tetapi penguasa dunia seharusnya bisa mengetahuinya. Kehilangan seorang dosen akan merugikan harapan dari balas dendam. Penguasa dunia pada saat ini akan membuat keputusan yang hati-hati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Han Biao tersenyum masam menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan perlahan-lahan mendekati Han Biao dan semua orang pada saat ini merasa tegang. Han Biao juga pada saat ini merasakan bahwa sepertinya ia benar-benar akan mati. Tampaknya perkataan dari Qian Lao tidak akan mempengaruhi keputusan dari Xiao Yan. Pada akhirnya sosok Xiao Yan sudah berada di hadapan Han Biao hingga pada akhirnya Xiao Yan pun memandang ke arahan Han Biao dengan dingin. Semua orang berpikir bahwa Xiao Yan akan membunuh, tetapi hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Xiao Yan pada saat ini mengulurkan tangannya. Han Biao juga pada saat ini seketika membeku sebelum akhirnya menyadari maksud dari Xiao Yan ini.
Pada akhirnya ia tersipu malu sebelum akhirnya meraih tangan Xiao Yan dan sosoknya segera berdiri. Pada akhirnya Han Biao pun segera menaklukkan tangannya dan membungkuk kepada Xiao Yan. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan karena ia baru saja ceroboh. Mulai sekarang semua orang akan mengikuti perintah dari penguasa dunia. Han Biao pada saat ini benar-benar tidak berani mempertanyakan kekuatan dari sosok Dosian Bintang 1 yang berada di hadapannya. Sementara itu Qian Lao juga pada saat ini menunjukkan senyum di wajahnya. Xiao Yan ya pada saat ini telah membuktikan dirinya bahwa ia layak menjadi penguasa dunia. Melihat adegan ini Yan Lao pada saat ini benar-benar memandang ke arah Xiao Yan dan menunjukkan senyumnya. Qian Lao bergumam pada dirinya sendiri bahwa bocah ini benar-benar pemberani, memiliki banyak akal, memahami hati orang-orang dan sosok ini benar-benar luar biasa. Bersamaan dengan Qian Lao yang pada saat ini bergumam, pada akhirnya sesosok pada saat ini berbicara di belakang Qian Lao. Sosok itu bertanya kepada Qian Lao apakah Qian Lao ingin ia membunuh bocah tersebut. Dengan kekuatan seperti itu ia merasa bahwa bocah itu tidak akan benar-benar bisa membawa mereka untuk membalaskan dendam benua Dodi. Mendengar hal tersebut Qian Lao pada saat ini tidak menjawab. Pria parubaya itu matanya terus tertuju kepada Xiao Yan. Sementara Xiao Yan melihat sekeliling dan kembali berbicara. Ia pada saat ini bertanya bahwa ia tahu banyak dari mereka yang berpikir bahwa Xiao yang hanya memiliki kekuatan dosen bintang 1. Dengan begitu mana mungkin Xiao yang akan bisa menjadi penguasa dunia ini. Tetapi yang ingin kalian katakan adalah bahwa tidak peduli apa kekuatan ia pada saat ini, selama ia yang tidak mati hari ini maka Xiao Yan akan menjadi pemimpin dari dunia ini. Ia juga tahu bahwa sebagian besar dari mereka sangat kuat dan setidaknya jauh lebih kuat daripada Xiao Yan. Ia ingin memberitahu mereka mengenai sebuah fakta. Hanya butuh ribuan tahun bagi Xiao Yan untuk berlatih dari Dodi ke tingkat dosen. Xiao Yan berani bertanya siapakah di sini yang dapat melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut pada saat ini banyak suara desisan yang tersumber di dalam gua. Mereka tentu saja pada saat ini menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Mereka semua adalah orang-orang terpilih dari benua Dodi kuno dan mereka memerlukan waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat yang tinggi. Pada akhirnya tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar pernyataan dari Xiao Yan ini. Bagi seseorang kultivator waktu 1000 tahun bukanlah apa-apa dan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan telah berhasil hanya dalam waktu ribuan tahun. Dengan itu maka pada saat ini mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melirik ke sekeliling yang benar-benar sunyi. Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak memamerkan bakat kultivasinya di hadapan semua orang, tetapi ia yang hanya ingin memberitahu mereka yang berpikir bahwa kekuatannya terlalu rendah untuk menjadi penguasa dunia. Karena Xiao Yan bisa beralih dari Dodi menjadi dosen hanya dalam waktu ribuan tahun, maka ia juga pada saat ini bisa menciptakan keajaiban baru dalam waktu yang sangat singkat. Kerumunan pada saat ini masih hening. Setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan akhirnya Qian Lao pun berdiri dan melihat ke sekeliling ke arah semua orang. Qian Lao segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada semua orang. Qian mau menjelaskan bahwa pendeta tertinggi telah memilih orang ini sebagai penguasa dunia. Orang ini benar-benar butuh ribuan tahun hanya untuk menerobos dari Dodi ke dosen. Qian Lao pada saat ini benar-benar khawatir di seluruh benua Dodi, bahkan hanya ada segelintir orang yang seperti itu. Oleh karena itu jika masih ada yang menolak untuk menerimanya hari ini maka mereka akan melawan Qian Lao. Mulai sekarang ia akan mematuhi perintah dari penguasa dunia. Setelah selesai berbicara Qian Lao dengan hormat segera menaklukkan tangannya kepada Xiao Yan. Han Biao juga telah dikalahkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat terkesan dan memberikan hormat. Ia juga berkata bahwa ia yang bernama Han Biao juga akan mematuhi perintah penguasa dunia mengikuti suara dari Qian Lao. Sosok di gua lain pada akhirnya segera mengepalkan tangan mereka satu persatu. Mereka menyerah kepada Xiao Yan. Lebih dari 10.000 orang pada saat ini benar-benar memberikan hormat tangan mereka. Menyadari hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini memandang ke arah Qian Lao dan mengepalkan tinjunya. Dengan penglihatan tajam Xiao Yan ini, Xiao Yan secara alami bisa melihat peranan kunci Qian Lao di dalam hal tersebut. Sementara itu Qian Lao pada saat ini masih melirik ke arah sekeliling dan bertanya apakah masih ada orang yang tidak yakin. Melihat beberapa orang yang pada saat ini masih tidak yakin, pada akhirnya aura di tubuh Qian Lao pun tiba-tiba terpancar.
Kekuatan yang kuat membuat semua orang yang berada di dalam gua pada saat ini merasakan tubuh mereka tenggelam. Kekuatan penindasan yang tak terlihat membuat semua orang pada saat ini terengah-engah. Bahkan Xiaoyan juga pada saat ini merasakan hal yang sama, tetapi jelas Qian Lao tidak memberikan tekanannya ini kepada Xiaoyan. Namun meskipun begitu hal itu masih mengejutkan. Ia benar-benar berpikir bahwa keberadaan seperti Qian Lao ini bahkan di benua Dodi kuno sepertinya sosoknya adalah keberadaan yang sangat kuat. Pada akhirnya di bawah penindasan Qian Lao ini mereka yang tidak yakin masih harus dengan hormat menyerah kepada Xiaoyan. Semua orang pada saat ini benar-benar mengikuti Xiaoyan dan mengakuinya sebagai penguasa benua Dodi. Qian Lao pun segera menoleh menatap ke arah Xiaoyan dan berkata, mulai sekarang mereka semua di sini akan mematuhi pengaturan apapun yang Tuan buat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Qian Lao ini, Xiaoyan segera kembali menatap ke sekeliling dan berkata bahwa Xiaoyan tidak dapat berbicara tentang pengaturan. Ia hanya ingin memberitahu semua orang bahwa benua Dodi adalah rumah mereka. Rumah bobrok ini membutuhkan mereka semua untuk dibangun kembali. Selain itu kota suci pada saat ini sudah tidak ada lagi, dan di benua Dodi hari ini tidak ada yang bisa menerobos ke dosen. Hal itu dikarenakan 3000 jalan pada saat ini benar-benar telah disegel. Jika mereka pada saat ini ingin balas dendam ke alam Dewa Darah, maka mereka harus membiarkan benua Dodi pada saat ini bangkit kembali. Hanya dengan bangkit kembali dan mengelola orang yang menjadi lebih kuat, maka akan ada harapan bagi mereka untuk menang. Hal ini bukan karena Xiaoyan tidak berasa percaya diri, tetapi setidaknya benua Dodi saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengalahkan alam Dewa Darah. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini semua orang pada saat ini benar-benar kaget. Kerumunan mengeluarkan banyak gumaman yang terdengar di telinga Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa tidak ada lagi orang yang mampu menerobos ke tingkat dosen. Selain itu bahkan 3000 jalan ini benar-benar telah diblokir. Alam Dewa Darah benar-benar menjijikan dan perseteruan ini tidak akan berakhir sampai kedua belah pihak benar-benar musnah. Di tengah-tengah kerumunan yang pada saat ini seseorang melangkah maju. Ia menaklukkan tangannya ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah ada cara untuk membatalkan segel 3000 jalan tersebut. Jika segel tidak dilepas maka benua Dodi benar-benar tidak akan bisa bangkit kembali. Ia mengerutkan kening ketika Xiaoyan mendengar pertanyaan tersebut. Meskipun ia adalah penguasa dunia, tetapi Xiaoyan tidak pernah mengambil alih pengelolaan benua Dodi secara menyeluruh, masih lebih mengandalkan dewa penjaga. Xiaoyan benar-benar merasa khawatir harus meminta bantuan dari leluhur Xiao Tian. Memikirkan hal ini pada akhirnya ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu apakah ia dapat membuka segel 3000 jalan, tetapi bahkan jika itu dapat dicabut akan mengambil resiko besar dan ia akan mencari jalannya. Semua orang pada saat ini jangan khawatir karena semua orang yang berada di sini adalah elit dari elit yang dipilih di benua Dodi kuno. Setelah malapetaka langit dan bumi, begitu juga dengan bencana kuno, benua Dodi benar-benar telah kehilangan terlalu banyak hal. Ia berharap orang-orang dapat sepenuhnya membantu perkembangan dari benua Dodi saat ini. Mereka dapat membantu untuk memupuk lebih banyak orang menjadi lebih kuat. Semua orang pun terdiam pada saat mereka mendengar penjelasan Xiaoyan ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa ras yang berada di benua Dodi sekarang mirip dengan yang berada di benua Dodi kuno. Mereka pada saat ini juga terbagi menjadi ras manusia, ras iblis, ras monster, dan keluarga monster. Pendeta tertinggi juga pada saat ini telah almarhum dari benua ini. Oleh karena itu Xiaoyan ingin semua orang memberitahunya situasi spesifik mereka. Ia ingin mengetahui dari ras manakah mereka berasal agar ia dapat melakukan pembagian. Hal itu dikarenakan pendeta tertinggi telah meninggal dari dunia ini dan ia benar-benar tidak meninggalkan apapun kepada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan hendak menanyakan perihal ini kepada semua orang, Qian Lao pun segera berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Ia segera mengeluarkan slip giok di tangannya dan segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa pendeta tertinggi telah menghitung semua orang inilah yang secara khusus diperintahkan oleh pendeta tertinggi untuk menyerahkannya kepada Tuan Xiaoyan. Ia pun tertegun sejenak dan pada saat ini berpikir bahwa pendeta tertinggi ternyata telah jatuh dan tidak meninggalkan apapun kepada Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan benar-benar memiliki pemahaman yang salah terhadap pendeta tertinggi. Tampaknya hal-hal yang ditinggalkan oleh pendeta tertinggi akan muncul pada waktu tertentu dan saat dibutuhkan oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak tahu seberapa jauh pendeta tertinggi telah mengatur hal ini untuk Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan menekan perasaan ini dan segera mengangguk sebelum akhirnya mengambil token tersebut. Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih kepada Qian Lao dan segera kekuatan spiritual Xiaoyan menembus ke dalam slip giok. Serangkaian informasi dari pendeta tertinggi pada akhirnya segera membanjiri pikirannya.
Suara dari pendeta tertinggi pada saat ini menjelaskan bahwa ada total 108 orang di sini, 20 di antara mereka adalah ras manusia, 20 orang ras iblis dan 20 orang ras monster, serta 20 orang dari keluarga Warcraft. Selain itu, ada juga 28 elit top dan beberapa alkemis, ada juga beberapa di antara mereka yang mahir dalam pembuatan senjata dan itu benar-benar telah dipilih dengan hati-hati. Penguasa dunia mungkin tidak lagi ada di sini ketika ia mendapatkan batu Gyoki ini, oleh karena itu ia pada saat ini benar-benar meminta maaf, karena ia tidak dapat melanjutkan hal ini dengan penguasa dunia. Ia akan menyerahkannya kepada penguasa dunia untuk bagaimana mengatur mereka. Pendeta tertinggi berpikir sepertinya penguasa dunia pada saat ini sudah memiliki ide yang bagus. Mendapatkan informasi yang terperinci ini sesungguhnya relatif mudah bagi Xiao Yan untuk mendistribusikan kembali orang-orang ini ke klan mereka. 4 kekuatan besar di benua Dodi pada saat ini benar-benar masih menjadi kekuatan teratas kota Jungsu. Dengan memasukkan mereka ke dalam keluarga mereka masing-masing, maka mereka juga akan dapat menggunakan keuntungan mereka. Selain itu 28 orang yang lainnya yang tersisa juga pada saat ini akan bisa membantu kekuatan di Xiao Mansion. Dengan begitu, maka kekuatan dari benua Dodi ini benar-benar akan bisa mencapai kekuatan seperti di masa lalu. Memikirkan hal ini, ia pun kembali menoleh ke arah semua orang dan lanjut berbicara. Ia berkata bahwa semua orang adalah senior dan ahli dari zaman kuno, oleh karena itu jika mereka ingin menang dalam perang maka mereka harus bekerja sama. Menanggapi hal tersebut, semua orang pada saat ini menggangguku. Sementara itu Qian Lao pada saat ini mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan. Qian Lao pada saat ini bertanya bahwa jika 3000 cara ini tidak dapat dibuka, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk memupuk anak muda, dengan begitu tidak akan ada orang baru yang mampu menerobos ke dosen. Oleh karena itu jika itu permasalahannya, maka mereka tidak akan bisa bersaing dengan Nalam Dewa Darah. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menganggukkan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa ia akan menemukan cara untuk melakukan hal ini, tetapi pada saat ini sebaiknya semua orang mengikuti Xiao Yan keluar terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini saling melirik dan mereka merasakan perasaan yang aneh di dalam hati mereka. Sudah puluhan ribu tahun mereka benar-benar terjebak di dalam gua ini, hingga pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk keluar dan melihat kembali sinar matahari. Semua orang bersemangat pada saat ini, begitu juga dengan Qian Lao yang tidak bisa menahan perasaannya. Xiao Yan juga pada saat ini mengajak Chaos Immortal untuk segera keluar, hingga pada akhirnya ia segera melesat. Sementara itu Chaos Immortal yang sedari tadi terdiam seperti berhala pada akhirnya segera pulih. Ia berjalan di belakang Xiao Yan. Dan baru pada saat inilah semua orang memperhatikan Chaos Immortal juga menitipkan matanya sedikit dan pada saat ini menatap ke arah Chaos Immortal. Ia berusaha keras untuk mengingat hingga pada akhirnya pupilnya seketika bergetar. Tiba-tiba ia pun mengepalkan tinjunya pada Chaos Immortal dan mulai berbicara. Qian Lao pada saat ini berkata sepertinya ini seharusnya menjadi pewaris dari Sang Ratu. Meskipun auranya lemah, tapi orang tua ini tidak akan pernah salah. Mendengar dan melihat gerak-gerik dari Qian Lao pada saat ini, Chaos Immortal tentu saja kaget, tetapi ia dengan cepat pulih dan segera menaklukkan tinjunya. Dengan sedikit tersenyum, Chaos Immortal pun bertanya, sepertinya ratu yang disebutkan oleh senior pasti ibu dari Chaos Immortal pun pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa sang ratu ia adalah orang paling cantik di dunia, tetapi sayang sekali nasib dari ratu ini benar-benar sangat singkat. Setelah selesai berbicara wajahnya menunjukkan. Setelah percakapan itu semua orang pada saat ini melesat mengikuti pergerakan dari Xiao Yan. Pada akhirnya ratusan sosok pada saat ini benar-benar bergantung di udara di atas tanah dari gua. Saat ini Xiao Yan juga memutuskan untuk segera pergi ke keluarga Warcraft. Semua orang di kalangan Warcraft bergetar melihat ke atas langit. Para leluhur ini benar-benar bergetar melihat kondisi dari benua Dodi yang pada saat ini berada di hadapan mereka. Mereka berkata bahwa ia ingat dahulu tempat ini adalah sebuah gurun pasir, tetapi tanpa diduga pada saat ini itu telah menjadi habitat dari keluarga Warcraft. Semua orang pada saat ini menikmati pemandangan yang ada hingga pada akhirnya semua orang sampai di keluarga Warcraft. Begitu sampai di aula, Xiao Yan pada akhirnya menaklukkan tinjunya kepada Chaos Overlord. Dia mengangguk melirik ke arah semua orang. Sebelum akhirnya menatap ke arah ratusan orang yang berada di belakangnya Xiao Yan. Chaos Overlord dan Hu Chai Huang pada saat ini sama-sama berteriak dengan hormat ketika ia menyapa leluhur mereka. Tekanan darah dari leluhur ras zaman kuno benar-benar memaksa Chaos Overlord dan Hu Chai Huang pada saat ini berlutut. Pada saat ini tidak hanya keduanya yang perlu itu, tetapi juga semua orang di keluarga Warcraft berlutut menahan tekanan darah tinggi.
Sementara itu pada saat ini Xiao Yan berbalik dan berkata kepada orang-orang yang berada di belakangnya. Xiao Yan menjelaskan bahwa 20 senior dari keluarga Warcraft akan diserahkan kepada keluarga Warcraft. Setelah itu 20 orang yang menonjol di antara ratusan tokoh pada saat ini segera melangkah maju. Sosok mereka pada saat ini berbeda-beda dan salah satu di antaranya ada Han Biao. Aura yang dipancarkan dari masing-masing orang ini benar-benar sangat kuat dan membuat semua orang kaget. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiao Yan membutuhkan seorang pemimpin. Ia membutuhkan senior dengan kekuatan dan prestise untuk mengambil alih hal tersebut. Dengan begitu maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mengatur banyak hal di masa depan. Oleh karena itu pada saat ini siapakah di antara mereka yang bersedia untuk mengambil posisi ini? Namun tidak ada satupun di antara 20 orang ini yang berdiri. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat Han Biao. Pada saat ini maju selangkah Han Biao berkata, karena tidak ada yang mau berdiri maka biarkan Han Biao untuk melakukan hal tersebut. Apakah pada saat ini penguasa dunia akan menyetujui hal tersebut atau tidak? Setelah berbicara Han Biao pun menatap ke arah sekeliling sementara Xiao Yan pada saat ini terdiam berpikir. Meskipun Han Biao telah bertempur dengan Xiao Yan secara logis itu dianggap sebagai episode kecil, namun pada akhirnya hal itu juga yang segera membuat Han Biao mengagumi sosok Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini bukanlah bocah kecil yang benar-benar pendendam. Ia pada akhirnya segera berkata karena senior Habio bersedia mengambil tugas ini. Tentu saja itu yang terbaik dan keluarga Warcraft akan dipercayakan kepadanya. Kios Overlord dan Huo Chai Huang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang mengatur leluhur mereka. Ekspresi di wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan. Mereka dalam hatinya bertanya-tanya apa-apaan yang dilakukan oleh bocah ini. Bahkan leluhur dari klan Warcraft pada saat ini harus mematuhi perintahnya. Ia saat ini kembali berkata bagaimana hal-hal di klan akan berkembang terserah dari mereka. Jika senior Han Biao memiliki kebutuhan atau kesulitan maka ia dapat menjelaskannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan akan mencoba yang terbaik untuk membantu dan mencarikan solusi. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini semua orang pada saat ini tidak memiliki keberatan. Sedikitpun semua orang pada saat ini mengangguk dan merasa yakin dengan pengaturan yang dibuat oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan juga pada akhirnya tiba-tiba teringat sesuatu. Xiao yang berkata bahwa klan Warcraft ada juga ular piton penelan surga, berharap mereka akan menjaganya. Mendengar hal tersebut ke-20 orang pun seketika tertawa dan benar-benar terlihat bahagia. Pada akhirnya setelah mengatur semua ini Xiao Yan pun memutuskan untuk segera pergi. Ia akan menuju ras manusia, ras monster dan rasi iblis. Xiao Wan pada akhirnya menaklukkan tinjunya pada 20 orang senior kuno dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kios Overlord dan Huo Chai Huan. Singkat cerita Xiao Yan pun dia menuju perjalanan ke ras manusia, ras iblis dan juga ras monster. Xiao Yan pun mengirim para leluhur Dosian yang telah dia bangkitkan ke ras masing-masing sama seperti kepada klan Warcraft. Akhirnya Xiao Yan pun telah mengatur semua para leluhur ini sampai akhirnya tiba peperangan melawan alam dewa darah. Mereka semua harus meningkatkan kekuatan masing-masing. Sekarang baik dari ras manusia, ras monster, ras iblis dan keluarga Warcraft semuanya telah diatur dengan benar. Ia pun menghela nafas sementara pada saat ini King Haoran segera menghampiri Xiao Yan. Ia bertanya dari mana Xiao Yan menemukan leluhur iblis ini. Ia pada saat ini sedikit ketakutan. Leluhur ini muncul terlalu tiba-tiba seolah-olah mereka merangkak keluar dari kuburan. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin King Haoran tidak terkejut. Sementara itu ia pada saat ini segera tersenyum dan berbicara kepada King Haoran. Ia berkata agar saudara King Haoran pada saat ini mengatur leluhur ini terlebih dahulu. Ini adalah waktu yang tepat untuk kebangkitan dari iklan di iblis. Adapun dari mana mereka berasal dan mengapa mereka datang ke sini, kakak King Haora akan secara bertahap mengetahui hal tersebut di masa depan. Sekarang masih ada 28 orang yang tersisa. Orang-orang ini bukan milik kekuatan apapun yang berada di benua Dodi. Mereka dapat dianggap sebagai elit pembudidaya biasa yang ditinggalkan oleh benua Dodi kuno. Masing-masing di antara mereka pada saat ini benar-benar memiliki keterampilan yang unik. Dan Xiao pun tahu dari orang-orang ini mereka semua ada yang memiliki kemampuan spiritual dan juga alkemis lebih hebat darinya. Bagaimanapun orang-orang ini berasal dari zaman kuno. Kemudian Xiao Yan pun mengatakan kepada leluhur yang tersisa bahwa mereka bisa tinggal di Xiao Mansion, dan mereka bisa melakukan apapun atau meningkatkan kekuatan mereka. Sampai saatnya tiba kita akan berkumpul bersama-sama untuk melawan alam dewa darah. Di sisi lain Xiao yang pergi dalam ruangan latihan.
Ia meningkatkan kembali kekuatannya. Hal itu dikarenakan pada saat ini energi di benua Dodi benar-benar tidak cukup untuk membuat ia meningkatkan kekuatannya. Jika ia pada saat ini masih terus berlatih di benua Dodi, maka menurut kecepatan kultivasi normal seperti itu, ia yang tidak akan pernah bisa mengejar jejak dari alam Dewa Darah. Bukankah dengan begitu bahkan ia benar-benar tidak akan bisa bersaing dengan alam Dewa Darah? Memikirkan hal ini, Xiao Yan pun segera menekan emosinya. Dan terlebih lagi Xiao Yan pada saat ini mulai berpikir tentang cara untuk membuka segel 3000 jalan. Ia pada akhirnya berdiri di sebuah tempat dan segera berteriak ke arah langit. Xiao Yan berteriak memanggil nama dari senior Su Tian. Junior pada saat ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Bisa ke senior keluar dan menemui Xiao Yan. Xiao Yan kembali datang ke pavilion batu. Xiao Tian pada saat ini sudah berada di sana, hingga pada akhirnya Xiao Yan pun segera duduk. Keduanya membuka pembicaraan dengan pembukaan yang santai hingga pada akhirnya menjadi semakin serius. Xiao Tian pada saat ini memuji Xiao Yuan bahwa Xiao Yan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin berterima kasih kepada senior atas saran dan bantuannya sepanjang jalan. Jika Xiao Yan seorang diri, Xiao yang pasti tidak akan bisa menyelesaikan hal tersebut. Setidaknya meskipun Xiao Yan bisa melakukan hal tersebut, hal itu tidak akan berjalan dengan mudah. Ia segera menatap kosong sebelum akhirnya ia lanjut berbicara. Ia berkata bahwa ia pada saat ini tidak pantas untuk pujian seperti ini. Xiao Yan telah melakukan semuanya sendiri, oleh karena itu Xiao Yan tidak boleh pamer kepada leluhurnya. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum masam hingga pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengungkapkan tujuannya datang ke sini. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan datang kepada senior kali ini untuk bertanya apakah 3000 jalan yang tersembunyi dari benua Dodi dapat muncul kembali. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Xiao Tian pun merenung sejenak. Ia lanjut berkata bahwa 3000 jalan yang tersembunyi dari benua Dodi memang dapat ditemukan, tetapi konsekuensinya mungkin pada saat ini berada di alam Dewa Darah. Intinya kunci untuk membuka 3000 jalan itu berada di alam Dewa Darah. Jika begitu permasalahannya menurut Xiao Yan, apakah pada saat ini benua Dodi mampu untuk melawan alam Dewa Darah? Menanggapi hal tersebut, Xiao Tian pun pada saat ini menghela nafas dan berkata memang dari perspektif benua Dodi pada saat ini mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi, jika 3000 jalan ini tidak dapat dibuka kembali, apakah benua Dodi masih memiliki masa depan? Xiao Yan pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh dan sekarang Xiao Yan semakin membenci alam Dewa Darah. Xiao Yan pada akhirnya merenung dan tanpa sadar bergumam, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar bersungguh-sungguh, ia pun merasakan prihatin di dalam hatinya. Xiao Tian pun menggelengkan kelapanya, dan berkata sangat jarang melihat Xiao Yan begitu berdedikasi pada benua Dodi. Ia pada saat ini memiliki solusi lain, tetapi metode ini mengharuskan Xiao Yuan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Jika tidak, maka benua Dodi di pada saat itu benar-benar akan dalam kondisi yang bahaya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya tersenyum. Ia lanjut bertanya agar senior pada saat ini memberitahu Xiao Yan apa yang harus Xiao Yan lakukan. Ia tersenyum dan pada saat ini perlahan-lahan segera membuka mulutnya. Ia berkata sekarang kekuatan di benua Dodi tidak lagi menjadi ancaman bagi alam Dewa Darah. Faktanya mungkin saja kita bisa membuka segel dari 3000 jalan, tetapi untuk berjaga-jaga jika alam Dewa Darah menemukannya maka itu akan berakhir, jadi itu akan percuma. Jika alam Dewa Darah mengetahui hal tersebut maka benua Dodi benar-benar akan dicekik oleh mereka. Bahkan benua Dodi dia akan diasingkan sampai seluruh dunia menjadi tidak bernyawa. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan sangat menyadari keseriusan situasi ini. Tentu saja Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah ada jalan lain untuk menahan sebentar alam Dewa Darah agar tidak bertindak datang ke sini. Xiao Tian pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya segera berbicara perlahan kepada Xiao Yan. Ia berkata bahwa Xiao Yan harus ikut di dalam kompetisi. Pada saat itu Xiao Yan akan mewakili benua Dodi dan tampil dalam kompetisi. Begitu Xiao Yan mendapatkan peringkat yang bagus, maka Xiao Yan akan disukai oleh beberapa orang yang berasal dari alam yang lebih kuat. Dengan begitu maka Xiao Yan benar-benar akan menemukan pendukung atau bahkan aliansi sementara. Jika pada saatnya itu tiba maka bahkan alam Dewa Darah tidak akan berani bertindak gegabah. Mendengar perkataan dari Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan masih terus bertanya kompetisi macam apakah itu, siapakah lawannya dan di manakah Xiao Yan akan ikut kompetisi itu.
Xiao Tian pada akhirnya segera lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa itu adalah kontes 10.000 alam untuk lawannya bisa merupakan seorang dosian, atau bahkan lebih tinggi di puluhan ribu alam ini ada monster di mana-mana dan ada banyak jenius yang lebih jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun kemungkinan untuk Xiao Yan menang di levelnya pada saat ini sangatlah kecil mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Tian. Dan Xiao Yan pada saat ini mengepalkan tinjunya. Mata Xiao Yan saat ini juga menunjukkan tekad dengan karakternya. Tentu saja ia tidak akan mundur. Setelah mendengar orang-orang yang disebutkan oleh Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan bersedia untuk ikut kompetisi itu. Tidak peduli siapa lawannya atau tingkat kekuatan apa mereka. Xiao Yan akan melakukan semua untuk orang-orang yang ingin ia lindungi. Xiao Yan bersedia untuk pergi. Jawaban tegas Xiao Yan ini seketika benar-benar membuat Xiao Tian sangat terjekut. Xiao Tian pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan tampaknya sudah menyadari resiko tersebut. Xiao Yan mungkin pada saat ini merupakan eksistensi tertinggi yang berada di benua Dodi. Tetapi setelah Xiao Yan keluar, Xiao Yan benar-benar bukanlah apa-apa dan Xiao Yan akan mati kapan saja ditekan oleh mereka. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tertawa dan berkata apakah senior pada saat ini bercanda. Ia mungkin bisa hidup dengan aman di benua Dodi, tetapi sekarang benua Dodi benar-benar sangat lemah. Tidak ada yang tahu kapankah benua Dodi benar-benar akan diserang. Oleh karena itu, daripada hidup dalam ketakutan di sini, lebih baik ia yang benar-benar bertarung langsung di arena. Terlebih lagi perseteruan alam Dewa Darah dan benua Dodi juga harus segera dibalaskan. Xiao Tian pun menatap ke arah Xiao Yan dengan kilatan kekaguman di matanya. Ia berkata bahwa keyakinan dan kerja keras adalah hal yang baik. Sangat jarang ia melihat orang seperti ini. Xiao Yan pada saat ini masih mempertahankan antusiasme yang begitu besar. Namun begitu Xiao Yan melangkah keluar dari jalan ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Apakah Xiao Yan berhasil hidup atau mati, benua Dodi benar-benar akan bersama dengan Xiao Yan. Baik makmur ataupun hancur. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan berpikir ia bisa menjadi lebih kuat, dan Xiao Yan memiliki kepercayaan diri. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata bahwa hal itu benar-benar sangat bagus. Xiao bisa dipromosikan ke dosen hanya dalam waktu sesingkat itu. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, aku akan ikut dalam kompetisi dalam 1000 alam itu. Siapapun lawannya, dosian ataupun para dewa, aku akan melawan mereka demi benua Dodi. Aku akan melakukan apapun, aku rela mengorbankan semua yang aku miliki demi orang-orang yang aku cintai, dan terutama untuk membalaskan dendam kepada alam-alam Dewa Darah yang telah melakukan hal keji kepada benua Dodi. Kompetisi 1000 alam. 我们终于到了皇城。